Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Antika dengan NIM 2019-13-029. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahului dalam hukum acara perdata. Pengertian panggilan dalam arti sempit, yaitu perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan dalam arti luas, menurut hukum acara perdata, yaitu menyampaikan secara resmi atau official dan patut atau properly kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Kemudian menurut pasal 388 HIR, yaitu panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan sah atau berdasarkan alasan yang sah. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR, atau dalam hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan. Selain itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau anzeiging atau notification, yang antara lain pemberitahuan putusan MA dan PT, kemudian pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi. Kemudian, tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4, panggilan merupakan lanjutan dari tahap berikut ini. 1. Penyampaian gugatan kepada pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan berdasarkan kompetensi relatif dalam bentuk surat gugatan atau in writing, ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya, dan dialamatkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, pembayaran biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 HIR menyatakan dengan tegas, pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara, dan merupakan syarat imperatif atau imperative requirement, atau syarat memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Terdapat konsekuensi atas pasal ini, yaitu gugatan tidak didaftar dalam buku registrasi perkara. Perkara atas gugatan ini dianggap tidak ada, dan gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pembayaran biaya perkara, yaitu biaya yang harus dibayar oleh penggugat atau biaya sementara agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan biaya sementara berpatokan pada pasal 182 ayat 1 HIR dapat bertambah sesuai kebutuhan proses pemeriksaan. Misalnya, biaya pemeriksaan setempat apabila hal ini dianggap penting, baik atas permintaan salah satu pihak ataupun atas pertimbangan majelis sesuai dengan kewenangan ex officio yang dimiliki. Biaya sementara beda dengan biaya akhir yang meliputi biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan. Prinsip biaya akhir dibebankan kepada pihak yang kalah perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR. Apabila penggugat berada di pihak yang kalah, dengan sendirinya panjar itu diperhitungkan menjadi biaya yang dipikulkan kepadanya. Apabila kurang, ia harus menambahnya, dan apabila panjar itu lebih, sisanya dikembalikan kepadanya.
Kemudian, tahap pemanggilan. Terdapat berbagai masalah dan tindakan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan seperti yang dimaksud. Pertama, yaitu majelis memerintahkan pemanggilan. Dalam penetapan hari sidang, diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau jurusita untuk memanggil kedua belah pihak, atau penggugat atau tergugat, supaya hadir di depan persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu. Berdasarkan pasal 121 ayat 1 Hir, pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka. Kemudian, yang melaksanakan pemanggilan. Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388 Junto, pasal 390 ayat 1 Hir, dan pasal 1 RP. Dilakukan oleh jurusita sesuai dengan kewenangan relatif dan yang dimilikinya. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimiliki, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 RP, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Pemanggilan dianggap tidak sah atau ilegal dan atas alasan karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat jurusita yang tidak berwenang. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986, secara formil jabatan fungsional jurusita telah merupakan salah satu subsistem dalam organisasi pengadilan. Fungsi utamanya membantu panitera melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi. Selanjutnya, bentuk panggilan. Pasal 390 ayat 1 Hir dan pasal 2 ayat 3 RP. Panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis, misalnya telegram dan surat tercatat. Lazim disebut surat panggilan atau relas panggilan maupun berita acara panggilan. Dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan atau oral, karena sulit membuktikan keabsahannya. Apabila dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau media massa. Sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali. Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah 1 bulan. Pasal 27 PP ini dimaksud untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian saja. Ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lainnya. Selanjutnya, isi surat izin panggilan pertama kepada tergugat. Pasal 121 ayat 1 Hir dan pasal 1 RP menjelaskan surat panggilan pertama berisi nama yang dipanggil, hari dan jam serta tempat sidang, membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat. Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatifnya adalah imperatif atau memaksa, bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja lalai mencantumkannya mengakibatkan satu panggilan cacat hukum dan dianggap tidak sah. Melampirkan surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan salinan tersebut dianggap gugatan asli. Kemudian selanjutnya, cara panggilan yang sah. Pasal 390 ayat 1 dan ayat 3 Hir, serta pasal 1 dan pasal 6 ke 7 RP, tentang tata cara pemanggilan menurut hukum. Tempat tinggal tergugat diketahui. Tata cara pemanggilan yang sah ialah harus disampaikan di tempat